Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alul lahum ar-rahmanu wuddan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Anak ayam apabila dia tergilas oleh kendaraan, maka induknya tidak menangis. Kalau ada anak ayam yang dia kelaparan, maka ibu dari anak itu dia tidak akan bersedih. Karena binatang tidak memiliki potensi batin. Tapi kalau ibu punya anak lalu tergilas kendaraan, itu pasti nangis. Kalau anak saja Pak kita kemudian dia lapar, itu pasti kita cari. Naon margina, karena manusia itu punya potensi batin yang akan mempengaruhi dia itu menangis, dia itu bersedih, dan dia itu bergembira. Kalau bapak ibu punya monyet lalu dicanak jalan-jalan, moal bunga, moal. Ya, kera tidak akan bahagia kalau bun dibawa ke Ancol. Lalu kemudian dibawa healing, tidak akan bahagia. Mereka tidak langsung sumringah karena akan dibawa piknik. Karena apa? Karena binatang tidak ada potensi batin di dalam dirinya. Tapi kalau ibu punya bapak punya anak, lalu kita bilang, "Dek, besok piknik," itu langsung ngagajeleng budak. Apalagi kalau pikniknya libur sekolah, diliburkan sekolah, itu anak lebih bahagia lagi. Asyik sina pere da isuk bade piknik, itu bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia ada potensi batin. Sedih, gembira, kemudian dia itu ataupun merenung dan tidak merenung. Karena apa? Karena Allah titipkan kepada manusia, saya ja'allahum, Pak. Allah menitipkan potensi batin kepada manusia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin sehat jangan merawat diri. Kalau ingin sehat rawat batin, begitu. Kenapa? Banyak yang dia merawat diri tapi ternyata batinnya tidak terawat tapi dia tetap sakit. Banyak ibu-ibu yang senam tiap hari ingin langsing tapi badannya semakin bulet. Ya, tadinya ingin langsing ya Bu ya karena tiap hari senam 30 menit, 30 menit, tapi ternyata dilihat oleh suaminya, nah awakna teh ngadon ngabuleudan. Ya, harusnya dia langsing, tapi karena apa? Karena sebetulnya bukan itu yang menjadi catatannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena pada prinsipnya apabila potensi batin ini yang tidak dirawat, maka manusia itu sebetulnya berobat kemanapun, itu tidak akan mempengaruhi sistem tubuhnya. Karena yang paling pokok adalah apa? Bagaimana Bapak Ibu merawat batin ini. Maka Allah titipkan kepada kepada kita tiga potensi batin yang ada dalam diri manusia. Dan ini yang harus dirawat. Ini dalam sebuah kitab ada sebuah cerita. Ada dua orang dia punya penyakit yang sangat berat. Dan itu diponis bahwa kedua-duanya akan meninggal dunia. Yang satu kemudian dia berada atau dia tidur di pinggir jendela. Yang satu lagi di pinggirnya. Ini Pak luar biasa. Yang di pinggir jendela dia tiap pagi begini aja. Dan kemudian ketika dia sudah lihat jendela, dia menoleh kepada temannya yang lagi itu. Yang lagi tidur. Kata dia katanya, "Ih, itu sangat indah sekali. Di sana katanya sangat luar biasa. Dan ternyata pemandangannya sangat luar biasa." Ini orang yang sakit di pinggir ini, itu Pak tiap hari berubah Bu. Dia berubah. Dan ternyata perubahannya sangat luar biasa. Padahal orang yang ngomong itu dia semakin drop penyakitnya. Tetapi orang yang ini dia semakin semangat, dia semakin luar biasa. Karena dibilangin sama yang di sini, itu katanya indah sekali tamannya. Katanya kemudian pemandangannya sangat luar biasa. Semakin dia itu, suatu saat orang yang ini meninggal dunia. Lalu orang ini meninggal dunia. Lalu orang ini sedih karena tidak ada orang lagi yang akan menerangkan kepada dirinya keindahan taman yang ada di belakang jendela itu.
Akhirnya dia menangis dan kemudian dia meminta kepada perawat agar dirinya dipindahkan ke ke pinggir jendela itu. Akhirnya oleh perawat Pak dialihkan kadinya, lalu kemudian sudah di pinggir jendela dia lihat ke bawah, ternyata di luar tidak ada apa-apa. Di luar tidak ada apa-apa, tidak ada taman yang indah, tidak ada pemandangan yang indah, Bu, tidak ada. Lalu dia berpikir, kalau kemarin dia nerangin yang mana katanya. Lalu si orang ini nanya, Bu, kepada perawat, Mbak, kalau yang kemarin dia nerangin indah yang mana? Jawab perawat itu, dia itu sebetulnya tunanetra. Dia sebetulnya tidak melihat apa-apa, tapi begitu dia sudah melihat begini, diterangkan kepada Anda untuk memotivasi Anda, bukan untuk memotivasi dirinya, karena dirinya tidak tahu di belakang jendela itu apa, Pak. Dan ternyata orang ini semakin bersedih dan dia itu kemudian dia semakin drop dan akhirnya dua-duanya meninggal dengan waktu yang berbeda. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu obat itu ternyata bukan obat saja. Orang ngomong saja sudah jadi obat. Ya, mata kelamun aya nu gering gitu we, Bapak. Enak itu teh, ditinggali teh eueuh nanaon. Kan bae asal ibu we panjang umur. Begitu dia sehat, kemudian kalau sudah sehat, dia mau gimana pun. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena ada potensi batin yang sangat luar biasa. Ya, potensi-potensi batin inilah bapak-bapak ibu yang harus dibangun oleh kita. Yang ini harus dirawat oleh kita. Kenapa? Karena sekarang ada data statistik, data di dinas sosial katanya. Dulu dari 10 orang itu yang 2 gangguan jiwa. Sekarang dari 10 orang 6 gangguan jiwa. Jadi ayeuna mah tinu 10 teh genep Bu nu gangguan jiwa. Kapungkur mah Pak tinu 10 teh 2. Jadi alhamdulillah namahan ayeuna mah. Ya Bu, dan ternyata gangguan jiwa yang paling ringan adalah ketika ibu-ibu belanja suka bilang begini, seumeuh bararingung masak naon eta teh stres. Stres anu paling ringan teh lamun balanya nyebutkeun bingung. Dan ternyata ibu-ibu yang belanja sok bararingung. Berarti nu ngarariung teh eta teh tuh eta untung teh dipasihan obat. Ya, ibu bade balanya bade masak naon duka atuh cenah di bararingung, ayeuna teh cenah kamari goreng tahu, ayeuna cenah mah nya kudu tahu deui. Ibu yang ini ditanya lagi, "Ibu mau masak apa?" "Enggak tahu, saya juga bingung." Geus duaan tah Bu nu bararingung. Torojo teh ibu nu katilu, "Ibu mau masak apa?" "Duka cenah abdi ge bingung, kamari ge hulu hayam." Ayeuna mah nya kedah hulu hayam di tos tiluan tinggal panu bingung. Jadi di warung teh Bu nu ngarariung teh anu garangguan. Iya, karena itu awal stres dari sana. Begitu ditanya orang yang punya warung, "Bapak, Ibu, kenapa tuh di pasar teh masak atuna balanya teh nu kieu we?" "Manawi abdi ge bingung, sarua jeung nu boga warungna." Jadi ini siapa tuh Pak yang tidak terganggu semuanya. Tetapi itulah kontrol manusia. Karena apa? Karena pada prinsipnya ini yang harus dirawat seperti itu. Ini yang harus dirawat. Jangan sampai kita berada di tempat di rumah yang megah tapi ininya rudet. Karena ibu tinggalinya ya ayeuna piknik ngadon di ditu pasea. Kenapa? Karena bukan itu kuncinya. Dulu Pak kalau ingin ke kebun binatang itu namanya derenten. Kapungkurna lamun bade ka kebun binatang sebenarnya bade ka derenten. Ai derenten teh naon hartosna? Derenten teh artinya binatang bahagia. Ari binatang bahagia, ari anu arasupna rarudet. Makanya nanti ibu bayar, makanya bapak nanti lihat aja nanti orang yang masuk yang harus lebih bahagia dibandingkan karena binatang itu sudah lebih bahagia begitu. Jadi akhirnya apa? Umur binatang itu lebih panjang daripada umur yang memiliki binatang itu. Betul Pak. Orang binatangnya masih ada, ternyata orang yang mengurusnya sudah meninggal dunia. Non margina karena binatang itu mati dua. Satu kalau dia tidak disembelih dia meninggal karena tua begitu aja. Kenapa? Manusia itu terkadang lagi ngurus orang saja itu bisa apa? Bisa meninggal dunia. Makanya perawatan inilah bapak-bapak ibu yang harus dibangun oleh kita. Maka saya menulis di dalam kurikulum holistic medicine dan ternyata ada beberapa poin manusia itu akan menetralisir kehidupannya. Dasami Bu tinggali hirup mah di bawah rudat sarua, di bawah bahagia sarua. Punten anu loba duit mah loba pikiran. Anu teu boga duit mah pikiranna ngan hiji sakitu we.
Sok ngobrol jeung nu teu boga duit, ngan hiji pikiran anak, naon? Hayang boga duit sakitu we. Ya, tapi kalau orang yang banyak uang, pikirannya banyak, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Begitu dia tidak punya uang, ngan hiji pikiranna teh naon? Hayang boga duit. Matak mending keneh. Ya, jadi intinya dirawat itulah, Bu. Apa potensi batin yang Allah turunkan kepada manusia? Ada 3. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah perasaan al-hisiyah. Yang kedua adalah asyahwatiyah, yaitu apa? Dorongan nafsu. Dan yang ketiga adalah al-fikriyah, pikiran. Makanya nanti dikumpulkan dalam bentuk terminologi agama disebut teh roh. Jadi roh teh kumpulan tilu eta. Komposisi roh itu 1 perasaan, 2 kemudian syahwatiyah, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah pikiran. Ketika ini berkumpul maka itu jadinya roh. Nanti orang disebutnya memiliki rohani. Makanya orang yang bergerak di bidang kerohanian adalah orang yang bergerak membereskan 3 poin itu. Itu yang membereskan dalam 3 poin itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini disebutnya rohani. Makanya dalam hadis dikatakan kamin arusin jayyinu li jaujiha faqad arwahuhu qad adollatil maut. Nah, sampai Rasul menyampaikan begitu. Banyak orang yang berdandan untuk suaminya, tetapi ternyata batinnya, ruhnya dia rusak. Maka ternyata dia tidak terlihat cantik di depan suaminya. Naon sababna? Ari ieu dangdan, ari ieu henteu. Maka di depan suami tetap saja tidak bagus. Dan pokokna mah ieu na Bapak Ibu. Ya, itu kan Rasul mengatakan kamin arusin zayyinu li zawjiha. Banyak orang yang dia itu apa? Dia berdandan dan dia pergunakan dan dia untuk memperlihatkan kecantikan di depan suaminya. Tapi apa? Faqad adallati ataupun faqad apa? Faqad arwahuhum dallatil maut. Ternyata ruhnya mati dan itu tidak terlihat bahwa ternyata istrinya cantik. Naon margina? Jerona rudek. Jadi nu pokona mah ieuna, Bu. Da ieu mah nuturkeun. Nya. Bu, kenapa? Karena jangan sampai begini ya. Ari nu itu glowing, ari nu urang ngagulawing. Kenapa? Sawios da ieu mah bunya dirobah kumaha ge anger we dan nu penting mah etana sampai dikatakan wa qad arwahuhum qad adollatil maut. Ternyata ruhnya, batinnya memunculkan kematian bagi suaminya. Memantulkan kepada pasangannya, memunculkan kematian kepada orang-orang yang di sekitarnya. Aya jalmi pinter Pak, tapi rudet rohna da eta teh Bu ngajar teh da teu ngeunah atuh. Naon margina? Kaganggu ieuna. Modal ibu we bapak lamun geus kaganggu nya teu ngeunah ku ustad tertentu, eta teh moal asup pelajaran teh. Naon margina? Ieu nu pokona nya ge melong tapi beda melongna. Da melong teh aya 2, aya nu keur mikir, aya nu loba pikiran. Ya, ka ustadna mah molotot kieu ngan eta teh 2, Bu. Kenapa? Karena ini tuh berbeda, akan membedakan sistem. Ini hebatnya. Makanya Rasulullah ataupun Allah menyimpan potensi batin dalam diri manusia itu 3. Yang pertama adalah rasa. Nah, begitu. Yang tadi, kenapa Pak anak kaya, anak ayam digiles ibuna teu sedih. Ibuna teu ceurik. Naon sababna? Da teh aya rasa atuh. Tidak ada masalah bagi anak ayam. Kenapa? Karena dicabut ininya, apanya? Dicabut oleh Allah, tidak adakan, tidak disimpan oleh Allah itunya apa potensi batinnya. Tapi kalau ibu bapak memiliki sense of empati, berarti rasanya muncul. Punten, kamari we ku kopi wae Pak, bong boro-boro rasa batin. Rasa ieu we dicabut laliren rumah rumah makan, eta teh namanya dicabut rasa ieu Bu. Apalagi kalau dicabut rasa batin itu. Dicabut rasa batin mah. Kenapa? Abu Jahal saja benci kepada Rasulullah. Itu aja. Lain Rasul teu hebat, ngan Abu Jahal ngewa sakitu we. Ya, Rasulullah nama hebat Pak. Tapi karena apa? Rasa dia tidak ada kepada Rasulullahnya itu yang membuat apa? Aja kali-kali kalau nanti kita bapak-bapak ibu-ibu ada rezeki umroh kemudian haji lalu nanti mengunjungi kuburan Abu Jahal. Buat apa? Pelajaran bagi kita. Jadi mengunjungi kuburan Abu Jahal dengan mengunjungi kuburan Baki itu beda rasa Pak. Beda rasa aslinya. Ya.
Bu, lamun ngalangkung ka kuburan anu jelema jahat beda rasana ka dieu. Tapi lamun ngalangkung ka kuburan jelema soleh beda apa ka dieu. Dan ternyata harumnya juga kuburannya berbeda. Itu kan berbeda. Kan kuburan Abu Jahal kan di Madinah. Dan orang bisa kalau mau melihat bisa kan begitu. Naon sababna? Dan kita tidak perlu berdoa kebaikan, tetapi nanti rasanya juga akan nyambung. Kenapa? Da rasa mah mau bisa dibohongan. Model bapak ibu ayah serine ngalangkung heong kieu heula nu maot saha. Kadang-kadang lain teu nyambung batin mah urang ge teu naon teu aya pangaruh. Kamari ge cing galeuleung panemnya ambulan mah sugan aya curucut jisoca naon sababna teu nyambung batinna. Ya, dan bukan karena ada yang meninggalnya, kita nyambung enggak dengan orang yang meninggal itu. Tapi kalau yang meninggal itu kemudian keluarga kita belum sampai juga itu ambulan dari rumah kita sudah menangis. Kenapa? Karena nyambung rasa, taeta gitu. Tamatak rasa teh kudu aya, bapak-bapak, ibu-ibu. Eta teh keur mola batin. Ya. Cobi ibu lamun bapak tuang, aya karasa keneh kan enak, jadi nikmat. Tapi kalau sudah tidak ada rasa apa? Berhenti dia makan. Orang sakit kan dicabut rasanya oleh Allah kan ya. Tuang coklat tinggali asa tikotok. Tuang tikotok asa coklat. Tibarali gitu ibunya. Kemudian makan ini sayur tidak ada rasanya. Makan ini sayur tidak ada rasanya. Kenapa? Dicabut rasanya ku Allah. Karena apa? Kalau sudah dicabut rasanya saja ini oleh Allah, manusia batinnya lebih dari itu. Tapi lamun aya nu ngantunkeun tinggalnya terus dina siri disada dina ambulan urang teh nyambung batin jeung eta da jo langsung Pak nyurucut ka dieu teh jo langsung ngageter ya Allah cenah sigana engke mah hiji waktu mah abdi nu bakal di dinya teh begitu. Saya punya jamaah dia usianya hampir di atas 90 tahun Pak. Itu kalau ada pasaran melewat itu dia mau naik Bu. Cenah meni hayang numpak eta gitu. Padahal itu pasaran keranda itu. Ayeuna cobi hoyong narumpak keranda. Ayeuna mah teu aya sararieun nu aya ge. Matak pasaran mah diteundeun, ditukang, disumputkeun. Naon sababna? Sararieun kabehanana. Karena apa Pak? Karena itu rasanya. Tapi begitu sudah tua Bu, maafkan. Kalau sudah tua dia ingin naik itu Pak. Ngobrol begitu. Ngobrol sendiri begitu. Ibu kumaha hayang numpak eta cenah usah. Sigana cenah raos asa pajero gitu. Ya. Mah eta mah sing teh pasaran, sing teh lain mobil, mun cenah meuni sigana teh raos nah kitu. Begitu, Bu. Ini hebatnya rasa itu. Saya tidak ngomongin orang lain, Bu ya. Kemarin saya ketemu dengan ibu ya. Ibu saya 84 tahun. Dia meluk saya, kemudian bilang begini, "Cu, itu emas nah tos nyimpen Pak ieu, tos nyimpen kapan? Kelamun emak maot cenah entong ku kapan ti batur cenah emak tos ngumpulkeun yang celengan." Coba Pak. Saya nangis Bu dengar itu. Mak naon sing teh nyarioskeun maot. Nya cenah mah teh hayong papanggih jeung si apa gitu. Ieu cenah asa sono pingin ketemu dengan bapak atau dengan suaminya yang sudah meninggal bapak saya Bu. Ibu saya bilang begitu. Padahal belum tua-tua banget. Udah begitu ditinggal teh Bu, tos nyiapkeun pas ieu kain kapan. Ditulisan nu emas nang ketong meuli cenah usunya. Tong pangmeulikeun mah tos disiapkeun ieu cenah jeung kamperna makan iraha maotna gitu apa ieu da cenah rasa teh geus hayang geura papanggih jeung apa teh batin Pak. Batin itu. Dan saya yakin itu kalau didengarkan oleh orang-orang yang durhaka itu bisa langsung bisa soleh insyaallah. Kenapa? Karena ternyata begitu ditaros nah mah hoyong maot tos capek eueuh batur gitu. Tos capek daya batur. Nah eta Ibu. Ieu mah aya batur ngadon memusuhan jadi weuh batur. Ieu mah tinggal Ibu ngahaja tos teu aya rencang lalajo sinetron teu nyambung atuh da nya. Batur dina TV seuri ieu ceurik. Dina TV seuri ceurik urang ngadon seuri da tos teu nyaramung geus kolot mah atuh Pak. Makanya rasa ini berperan luar biasa. Makanya ibu, bapak rawat rasa ini. The sense of empathy ini harus selalu ada. Karena kita tidak tahu kapan rasa ini akan dicabut oleh Allah. Termasuk batin ini pun kita tidak tahu akan diruksaknya oleh siapa. Kita tidak tahu. Yang kedua adalah apa? Asyahawat. Apa asyahawat? Ibnu Qayyim mengatakan asyahawat itu ada dua. Ada radiyah, ada sayyi'ah. Kadang-kadang dorongan untuk melakukan sesuatu itu harus ada. Punten Bapak Ibu, kudu aya kahayang hirup mah. Lamun teu aya kahayang pisan eta teh syahwatnya tidak berperan. Ya. Kenapa Allah menciptakan iblis?
Kenapa Allah menciptakan setan? Agar hidup menarik begitu aja. Lamun teu aya setan jeung teu aya iblis Bu, monoton. Saroleh kabehanana atuh. Moal aya nu kagoda, usad ge eureun. Moal aya nu ngulem, naon margina? Soleh sadunya. Nya. Polisi meureun ngalangur. Tentara cari cinga haruleng. Naon margina? Soleh sadunya data aya iblisan. Begitu ada iblis, lihat Pak. Begitu ada setan, menarik, tidak monoton. Lihat ayat Al-Quran tafsirnya. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Karena menciptakan iblis pun itu ternyata ada pengaruh kepada kita. Apa? Dorongan-dorongan syahwatiah jadi berperan bagi kita. Ya. Jadi harus ada Pak. Kemauan melakukan sesuatu harus ada. Mayu urang cenah urang ka Pangandaran cenah sieun tsunami. Atuh urang ka gunung yuk cenah sieun bitu. Atuh urang ka mall balanya sieun rugrug. Atuh ka mana mah cicing we cenah di imah maot we. Ya kalau mau mati kan bukan di tempat-tempat itu. Tapi kalau tidak ada kemauan, tidak ada sama sekali syahwat-syahwat untuk mendorong manusia melakukan sesuatu. Ini Pak susah manusia itu. Makanya syahwat ini harus dirawat, bukan dihilangkan, bukan. Karena ini adalah potensi batin yang kedua yang akan mempengaruhi manusia bisa sehat dan tidak. Dirawat di dia kene. So kira ibu dah wajar we. Ibu bapak ningali foto ieu hoyong ningali foto Arabnya Mekah hoyong ka ditu keun we normal nu kitu mah. Makanya bapak ibu kalau punya sesuatu yang mewah, punya sesuatu yang mahal pakai, jangan ditunda-tunda. Naon bargina bisiku Allah ditutup syahwatna sakitu we. Ada orang yang beli baju harganya 4.800.000. Begitu ditanya, "Bunda kenapa tidak dipakai?" Kesina lamun aya ondangan, leuheung mun aya nu ngonang. Bunya, kumaha mun teh aya anu ngawinkeun teh aya ondangan, pakai aja dulu, pakai ngaji, pakai tolabul ilmi, pakai kita melakukan sesuatu. Kenapa? Keburu Allah mencabut nyawa syahwat itu. Makanya lihat ya, orang yang masuk ke restoran lihat Pak, ada yang ningali harga, aya nu ningali menu, sok beda eta teh jelemana. Nya aya nu ningali harga we haben di kieuan, di bukaan hargana teh. Neangan anu murah, tungtungna jeung tahu deui. Ya, ada juga yang dia apa? Makan aja dulu menunya. Kumaha engke we harga mah. Teh beda syahwat teh Pak. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan menikmati sesuatu yang enak kalau terus ninggalian harga mah. Mahal. Kabeh we mahal. Cenah ieu we cenah murah. Meuli nu murah. Bukan begitu caranya. Nikmati dulu karena syahwat ini yang penting tidak keluar dari koridor Allah. Ya. Jadi ibu, bapak yang kedua, orang akan sehat kalau syahwatnya dikelola dengan bagus. Yaitu rodiyah dan al-mutmainnah. Kemudian yang ketiga, al-fikriyah. Nomor 3 iya. Nya, tah ieu punya. Mata geningan hirup mah 3 iya, sakitu we. Jadi lamun bapak naroskeun, ibu naroskeunnya, wios da benten. Bade sareng medis sami, sareng medis mangga, sareng sawe. Kalau saya ditanya, "Ustad ari sehat teh naon?" 3 we, raos tuang, raos bobo, raos miceut, tos sakitu. Sehat sakitu, Pak. Keur naon mobil 13 kalau dia susah BAB. Ya. Kemudian rumahnya 8 lantai, kemudian apa? Tidak bisa tidur, nyileuk we kieu mikiran imah. Kan anu teu boga imah mah sare we haben. Kenapa? Karena tidak punya rumah. Karena apa? Karena yang sehat itu kan cuma 3. Kenapa? Ibnul Qayyim ditanya, orang sehat itu 1 apa? Tidurnya nyenyak, 2 kemudian BAB-nya lancar, yang ketiga apa? Dia itu apa? Makannya enak. Siapa? Bayi. Sok eta orok tinggal ibu. Aya orok anu gaduh masalah. Sarehat orok mah tinggal kulitna ge lemesnya bunya. Kemudian setiap ketemu orang belengeh teh jalmi sehat nu kitu teh. Tapi lamun papangnya jeung jelema baeud we kieu gering eta teh. Ya, batur seuri ieu kieu, batur eureun manehna seuri, kan gering nu kitu teh. Matak ibu bapak kalau usum katawa ulah dibalik, ari usum katawa kieu, ari usum ngajaran tul sareuri gak kumaha ieu teh. Itu sakit namanya ya. Orang sakit itu begitu. Kan beos teu kasieun ge seuri we miluan. Ya, karena apa? Karena begitu. Makanya pada saat dia itu apa? Bayi lihat Pak, lihat bayi. Bayi itu dilempar ke atas itu tersenyum itu bayi.
Orok mah dialung-alung kieu tinggal ibu, belengeh sareuri orok mah. Cobi bapak alungkeun. Syari moal beda naon sababna sudah ada yang batin terganggu maksudnya. Kalau batin terganggu itu tidak akan lepas. Orang itu lepas batinnya itu bakal enak begitu kan. Dengan siapapun tidak akan jadi musuh. Naon marina batina lepas. Itu lihat aja begitu. Saya melihat bayi bu beli betul. Orok mah tinggali usum jajan. Usum ulin, usum sare. Dia tidur nyenyak, makan enak, kemudian BAB lancar. Makanya tara aya orok kolesterol. Ya, aya orok dipariksa teh asam urat. Ya, jararag jagwe alhamdulillah. Karena apa? Karena itu. Makanya nanti ada yang kuncinya di mana? Di sini. Ya, jadi tidieu kadieu matak dipisahkan. Makanya kata Ibnu Sina mengatakan otak manusia itu ada dua. Satu otak yang ada di kepala, yang kedua otak ada yang di perut. Makanya biasanya begini, lamun kaganggu emutan sok kadieu Pak pangaruh, lamun kaganggu patuangan sok kana emutan kan nyambung eta teh. Karena apa? Kata Ibnu Sina otak manusia ada dua. Satu yang ada di sini, dua yang ada di sini. Tapi bisa dinetralisir oleh ini. Disebutna naon kolbu teh ieu nganetralisir ieu mah jeung ieu sok kadang bentrok bapak-bapak ibu-ibu ya. Makanya ada sebuah keterangan bahwa katanya apa ibu bapak katanya tidak boleh tidur setelah makan. Itu kan hadisnya dhaif ya. Itu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh al-wahd ataupun oleh seorang rawi yang berdusta. Kata dalam hadis itu dikatakan cairkan makananmu dengan sholat dan dikir dan janganlah tidur setelah makan. Itu kan hadis dhaif yang membawanya orang pembohong. Itu bukan dari Nabi itu. Makanya setelah tidur, setelah makan tidur itu sehat. Jalmi sehat lamun tos tuang bobo. Itu sehat itu Pak. Betul Bu, kalau ibu makan, bapak makan lalu tidur sehat itu. Justru orang yang tidak kemudian makan lalu tidak tidur, dia tidak bisa tidur, justru sakit itu. Ya. Coba Bu lihat binatang. Binatang itu kalau sudah makan tidur itu. Itu ular kalau sudah makan itu kenyang, dia tidur dan tidurnya bisa berbulan-bulan itu, Pak. Dan kucing kalau sudah makan kenyang, dia tidur itu. Tara aya kacaritakeun, kucing darah tinggi. Ya, kolesterol, darah raja, gue tinggal punya. Kenapa? Karena setelah makan tidur itu ternyata sehat. Bayi kalau sudah netek begini, nenggung, lalu dia nangis, kemudian nyusu, langsung tidur Pak. Dia langsung tidur. Orok sararehat gini kan. Dan ibu bapak kalau dirawat di rumah sakit, kemudian diopname, sudah makan, kata perawat apa? Tidur. Pancek perawat, ibu lu lompatan kali itu. Ya, justru pi orang naon, pi orang bobo. Karena apa? Karena ternyata sesuai hadis itu bohong. Ternyata apa bapak-bapak ibu-ibu di dia. Karena dari dulu kita dengar kalau sudah tidur atau kalau sudah makan jangan tidur karena nanti mengakibatkan begini-begini. Eta nu ngaganggu nama. Padahal moal naon mah ngawe. Ya. Begitu. Iya. Oh siap. Oh bahasa Indonesia ya. Ya. Kalau ada yang tidak mengerti nggak apa-apa ya, tertawa aja ikut ya. Ya, mohon maaf ini ya. Ya. Jadi Ustadz biasa di Bandung gitu. Ayeuna kedah di luar negeri. Gak apa-apa, ini aja dikolaborasikan ya. Mohon maaf kalau yang belum sampai bahasa Sunda. Ya. Kan Bu ieu we kan we kitu heula. Tingali we ieu lah, tinggal aja gitu. Ya, mudah-mudahan nanti never ending aja ya. Yang penting nanti endingnya kita ke bawah gitu aja ya. Itu kembali lagi ya. Jadi kembali lagi. Jadi anu disebut sehat teh tilu. Dia tuh. Jadi yang disebut sehat itu 3. So atuh ngerasa kala ieu jadi 2 kali atuh khutbahna. Ya, bahasa Sunda plus bahasa Indonesia. Jadi yang disebut sehat 3, yaitu enak makan, enak tidur, enak BAB. Itu saja.
Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sudah ini 3 ini kemudian terkontrol, maka orang bakal tumanina. Dia akan nikmat segala apapun. Ya, dia akan nikmat segala apapun, melakukan apapun, nikmat jujur. Kenapa? Siapa? Orang yang tidak bisa tidur itu luar biasa, itu bisa bermasalah itu. Itu bisa bermasalah. Lihat Bu, orang yang tidak bisa tidur pakai obat itu, ya, obat untuk bisa tidur itu. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur, orang lain susah tidur, kita susah bangun. Ya iya, orang susah bangun nggak ada obatnya, tapi kalau susah tidur ada obatnya. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena kata kuncinya adalah yang pertama. Nah, kalala illam yantahi lanasfa'am bin nasiyatin qadibatin khati'ah falyad'una dia sanad'ud zabaniyah. Kenapa oleh Allah disebut kalimat itu? Karena sumber pertama manusia sehat itu di otak dulu, begitu. Di dia heula Pak, dari luhur heula. Bu, dari luhur dulu. Tuh, jadi we pabelit. Ya, jadi dari atas dulu. Jadi jangan dari bawah. Kenapa? Karena orang membuka kancing itu dari atas, gitu. Orang buka kancing baju itu dari atas. Makanya manusia pun disusun oleh Allah dari atas dulu. Makanya pada waktu Allah menciptakan Nabi Adam, pertama kali yang keluar secara anatomi yaitu apa? Bersin. Bersin dulu. Begitu Allah menciptakan khalaqallahu Adam. Begitu Allah menciptakan Adam, lalu Adam, oh, kenapa bersin? Henteu batuk. Begitu diciptakan Jawa Barat ratuk, kumaha? Artinya bersin itu menunjukkan dia sehat. Betul kan? Orang bersin kan sehat, Bu. Jangan dihalangin. Kenapa? Kalau dia bersin itu sehat. Artinya apa? Dia mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tubuh. Dan Allah menciptakan Adam pertama kali dia bersin. Bukan batuk dan bukan menguap. Tidak Pak. Tidak menguap dulu. Tapi apa? Bersin dulu. Artinya ini unsur pertama. Makanya Quran surat Al-Alaq. Kalala illam yantahi lanasfa'am bin nasiyatin qadibatin khati'ah falyad'una dia sanad'ud zabaniyah. Pertama yang akan diseret manusia nanti di akhirat apa? Ini Bu, ubun-ubunnya Pak. Kitu heula. Naon margina? Karena sumber masalah mati dia heula sadayana. Manusia mau melakukan jahat kan dari sini. Manusia mau melakukan baik juga dari sini dulu. Bukan dari sini dulu. Ini melangkah karena diinstruksikan oleh otak. Dan hebatnya pikiran manusia itu tidak berbicara fiktif dan fakta. Dia akan mengikuti. Jadi kita apa? Kita yang dikontrol oleh pikiran. Kita yang dikontrol oleh otak Pak. Bukan otak dikontrol oleh kita. Bukan. Ya. Jadi tubuh kita itu dikontrol oleh ini. Coba ibu bapak lewat kuburan jam 6:30 malam. Itu langsung ka dieu jol muringkak bulu punuk. Apa ya muringkak bulu punuk? Iya. Nah, merinding ya bulu punduk. Iya, Bu. Langsung begini, teng ka dieu alasya. Lalu ibu bapak lari. Katanya apa? Asian jurigna aya. Enggak ada. Mana jurig diguikeun ka ayeuna ge aya Bu jurig mah. Tapi kenapa Anda lari ketika lewat kuburan? Anda di pikiran ditanamkan ketakutan yang sebetulnya tidak ada makhluk itu. Cuman karena ditanamkan di pikiran takut jurig jadi we lumpat. Ya, kalau enggak mah enggak masalah. Banyak orang yang bekerja di kuburan Pak tidak ada masalah. Malah sekarang banyak rumah di pinggir kuburan, tapi mereka tidak takut. Kenapa? Karena di pikirannya tidak ada takut apapun. Di mana tuh di Bandung ada ya kuburan. Tengah malam itu anak-anak muda-mudi itu Pak. Oh, berseliweran. Sampai dia ya ayang main ini. Teh seharian jurig. Sampai saya tanya, "Neng, di dia jeung saha ini dengan pacar saya," katanya. Ini teh sieun jurig sing di sisi kuburan. Teu cenah jurigna sieun ku abdi kitu. Ya, sampai begitu. Karena apa di sini? Sampai Pak ada rumah yang dia Bu di atas kuburan itu. Rumah di atas kuburan. Mereka jam 12 baru sampai bekerja, pulang kerja, kemudian ngalobrol, sudah tidak ada dari dia atuh. Ya. Karena otak ini dan pikiran ini fiktif dan fakta dia akan mengikuti. Karena itu yang mengontrol kita. Makanya betul kan? Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Saddidu alal fikriyah."
Anda hati-hati dengan pikiran Anda. Karena mardo, karena penyakit adalah min syiddatil fikriyah, sumberna ti dieu. Ti dieu. Makanya orang gila usum covid jararagjag. Ya orang gila jararagjag usum covid batur di marasker nu gelo mah Bu teu dicalana. Dia biasa we. Kenapa? Karena dia tidak lagi memikirkan sesuatu begitu. Ya, matak mun hoyong sarehat kedah. Lu lain kedah ge lo. Ibu kedah lo tong loba pikiran. Tong loba pikiran, Pak. Nah, da. Gitu-gitu kene hirup mah. Betul Bu, saya berbicara ya, lihat anak gitu diperhatikan kusim kuring banyak murang kali. Saya tidak ikut ngasih makan, tidak ikut menyuapi, tapi anak-anak tuh langsung badak jogar dewe. Saya lihat begitu. Padahal saya lihat lahirnya begitu kan, tapi begitu ya Allah, kita tidak ikut memikirkan sesuatu. Eta mah hak Allah. Makanya begitu ada anak mau kawin, kawin cing teh. Ngarang-ngurangan dahar. Ya kan Bu ya. Kalau anak dikawinkan kan jadi ngurangannya. Yang tadinya 5 kan jadi 4 ngurangan. Begitu sudah kawin Pak, 1 minggu bawa minantu. Jadi namahan atuh nu dahar. Tapi Bu teh dipikiran naon saya capek-capek. Kenapa? Lelah kepada kita. Kenapa? Karena setiap anak membawa pintu rezekinya masing-masing. Ya, membawa pintu rezekinya masing-masing. Itu beres budak baradak torojol incu, da teu eureun-eureun pikiran. Pas ya nitip incu, cing tepan ieu teh dikawinkeun teh ngarah bebas. Incu diteuneun, budak mah 2, incu genep. Hati beres-beres hidup punya iraha tuh beresna. Makanya kalau Anda ingin beres hidup dan tidak punya masalah, maka kata Umar bin Khattab, maka Anda masuklah ke liang kubur, maka Anda akan beres, dan itu pun belum tentu beres masalah Anda. Salama hirup mah paida parogta pansob wa ila rabbika pargob. Itu aja sudah beres, ini ada beres ataupun ada yang datang baru lagi. Begitu namanya hidup. Tah anu disebut sehat teh eta kudu aya masalah. Sehat. Anu teu gaduh masalah mah. Nya. Alhamdulillah Ustaz abdi mah teu gaduh masalah, gering eta teh. Orang punya masalah mah sehat, Bu. Kenapa? Karena dia berpikir nanti bagaimana mencari solusi. Dia berpikir anak-anak juga harus siap diberikan sebuah masalah supaya kita hidupnya kuat, supaya mentalnya bagus, begitu ya. Kemudian yang kedua, ya, ini yang kedua dalam holistic medicine, ya. Yang kedua adalah surat An-Nahl ayat 68-69. Itu kuncinya. Hiduplah seperti pola hidup lebah. Gimana lebah? Lebah itu kan gitu. Ya. Lebah itu dia tidak pernah berkeluyuran kecuali dia masuk sarangnya. Lebah itu tidak pernah berkeluyuran malam. Dia itu masuk sarangnya. Fa'auha rabbuka ilan nakhli. Lalu Allah memberikan wahyu kepada lebah itu. Untuk apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Lebah itu dia selalu mencari tempat untuk berlindung ketika dia itu malam. Sok tinggali Pak. Kalau ada yang berkeluyuran di luar atau waktu malam, itu pasti. Itu hidupnya pasti tidak sehat. Kenapa? Karena lebah pun seperti itu. Makanya pola lebah itu adalah pola mengajarkan kepada kita. Kita sering mendengar Rasul ini dia cepat tidur dan cepat bangun. Iya, Rasul ini cepat tidur dan cepat bangun. Jadi jangan berpikir begini, ini kan pekerjaan harus selesai. Kalau tidak selesai saya besok begini. Akhirnya terlewat waktunya dan akhirnya dia sudah terlewat masa detoksifikasinya. Akhirnya apa? Maka dia, lihat lebah mah Bu tinggal hampang kemana ke sana kemari dan selalu mengeluarkan madu. Karena apa? Karena sehat. Begitu. Jadi malam jangan dijadikan siang dan siang jangan dijadikan malam. Wakul, kemudian lebah itu selalu apa? Dia itu selalu memakan sesuatu min kulis samarot. Jadi selalu memakan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan. Mohon tinggal Bu. Dan barudak ayeuna geus teu arapal nu hararejo atuh. Sok murang kali ayeuna, punten bunya murang kali ayeuna mah sudah tidak hafal makanan-makanan yang hijau.
Kenapa? Dari pohon ini, pohon ini. Orang tua dulu kalau mau makan buah-buahan apa? Nggak ada yang excellent, nggak ada yang mewah. Sekarang ada ada anggur Perancis, ada buah bu tinggali Brazil, atau ada mangga Bali, semua nama-namanya. Dulu apa orang tua? Cerme. Ya. Kemudian selong, nukar itu kalau makan apa bu tinggali dage. Tapi tinggal di pasar rehat. Kalau mau daging ayam, itu nunggu ayamnya muyung. Betul itu. Saya lagi di asrama itu kalau pulang ke rumah, Pak, hoyong daging ayam, kesina ayam nggak ada gua nu muyung gitu. Dan itu ayam muyung teh langka, Pak. Dungguan nu muyung bu, muyung tahu ayam sakit. Ya, jadi ayam sakit, jadi ayamnya udah apa hareeng. Jadi begitu, kebetulan nanti Pak ada yang mau daging ayam, nanti katanya belum ada yang muyung ya. Nanti kalau ada yang muyung nanti disembeli. Itu Pak balik mulih pesantren, ibu pulang pesantren di asrama nggak pernah makan daging ayam. Begitu mau pulang nunggu ayam itu dulu. Kebetulan ada ayam ibunya yang muyung. Pak itu ada yang muyung, engke cenah urang bodrek sinan heula, dibodrek sinan heula. Agar jangan disembelih. Saya tunggu ngadoa we ka Allah, mudah-mudahan ya Allah sing teh tong cager sing teh hayang daging ayam. Akhirnya bu ditakdirkan ku Allah itu tidak sembuh ayam itu dan disembelih, dipasak oleh ibu cuman pakai ini aja, pakai koneng, ataupun pakai garam, udah begitu aja. Itu nikmat sekali itu daging ayam itu. Tuh tinggal di ayeuna jadi ustad itu tinu hayam muyung. Ya. Kalau anak-anak sekarang ini daging ayam itu 10 meter satu itu, ya. Sekarang anak-anak bu tingali buah-buahannya juga nama-nama yang hebat-hebat. Tapi apa yang terjadi? Ini polanya, pola lebah. Sudah tidak wawuh, sudah tidak kenal makanan-makanan yang hijau. Apal genyer barudak ayeuna. Teu apaleun bu, teu apaleun tinggalnya bukan saja genjer, kemudian eceng, geus teu apaleun. Murang kali ayeuna mah seblak setan. Nya, tingali tahu jurig, tinggalnya aya nu jupan nunjun viral tahu jurig. Kemudian apa? Mie genderuwo kuntilanak. Jadi dina beuteung teh setan hungkul. Nah, di perut itu ya gitu makanan. Kalau dulu enggak ada. Makanya emosinya bagus-bagus orang tua dulu itu ya, anak-anaknya bagus-bagus. Kenapa? Makanan juga seperti lebah. Lebah itu menyengat kalau diganggu, kalau tidak diganggu lebah itu bager begitu. Ayeuna mah rek diganggu rek henteu, budak ayeuna mah malolotot. Nyarang budak ayeuna mah bu. Begitu. Walaupun tidak diganggu nyerang. Kenapa? Karena minumnya nu nyerang. Iya, nggak kenal bajigur, nggak kenal kemudian bandrek. Akhirnya sekarang sudah buruk-puk, nyareng. Mata adek gerak sholat, gitu. Cing teh kosoda, ya begitu. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, kena imah ngobrol, banyak tong ngaji. Dah jamaah malah dibawa ngaji, sok ngalobrol. Iya, lamun ngaji jual ngarobrol we gitu. Matak ieu mah urang ngobrol we banyak lah keun we santai. Bunya ulah serius teuing. Kenapa? Ciri jelema ririwit teh sok serius teuing hirup. Ririwit eta teh Pak. Tahu ririwit ya? Iya, begitu aja ya. Jadi ririwit teh jadi tidak kaup sehat. Ya, tekaup sehat, jadi gering deui, sehat gering deui itu namanya ririwit. Jadi apa sehatnya tidak lama, ya kemudian jadi sakit lagi, kemudian sembuh sebentar, kemudian sakit lagi, itu namanya ririwit, neng ya. Di Sunda itu namanya ririwit. Nah, itu. Dan diantara orang yang sering ririwit adalah yang terlalu serius. Ya, tong serius teuing. Nu serius marah ranteng uratna ge tinggal. Hararejo di dia punya tinggal. Kene santai we. Yang penting apa? Yang penting kita dapat pahala dari Allah dan mengampuni dosa kita. Itu. Ya. Jadi nomor 2 itu ya. Jadi teori yang ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 69. Ketiga, surat Maryam ayat 96. Innal ladina amanu wa amilus solihat sayaj'al lahum rahmanu wuddan. Apa?
Hidup harus penuh cinta. Orang yang jatuh cinta, lihat Pak, sehat. Saya tidak menyuruh yang negatif ini. Orang yang jatuh cinta itu sehat. Begitu aja. Bu, anak itu disuruh oleh kita untuk apa? Untuk beli minyak. Itu disuruh oleh kita hese. Dia beliin minyak ya, itu ke depan katanya. Mama tidak ada orang yang mau disuruh. Itu si anak itu nggak mau. Dia nggak mau itu. Nggak malu katanya beli minyak. Nah, saya kan sudah saya kan sudah dewasa, saya sudah remaja, masa beli minyak? Itu tinggal di budakku dititah beli minyak nih hese atuh. Kemudian dia telepon ya. Oleh pacarnya ditelepon. Lagi di mana? Ini lagi di sini katanya. Bisa nggak jemput aku di mana? Di Ciater. Ini tadi tuh. Dia berangkat ke sana. Padahal apa? Ibunya suruh beli minyak, tidak bergerak. Tapi kemudian apa? Apa yang menggerakkannya? Cinta, jatuh cinta Pak. Orang jatuh cinta sudah tidak lagi. Saya lihat di kebun teh tinggal Indiaan sih itu dordar gelap. Sakit itu banyak gelap, banyak halilintar. Indiaan we. Saya yakin itu bukan suami istri Pak. Kenapa? Bu, kalau sudah suami istri, naonan hujanan. Ya, kalau sudah suami istri mah buat apa hujan-hujanan di kebun teh? Ya mah Indiaan. Karena apa? Itu yakin itu orang yang jatuh cinta itu. Kalau orang yang bukan yang sudah berumah tangga, budak-budak di rumah juga tidak begitu. Ini artinya apa? Orang jatuh cinta itu. Makanya Quran mengatakan harus selalu ada wuddan. Apa? Mawaddah. Harus ada rasa cinta. Kenapa pengajian sehat? Karena ada cinta. Jangan sampai ibu pulang pengajian jadi sakit Bapak. Kenapa? Karena tidak mencintai ilmunya. Tidak mencintai majelis taklimnya. Karena di situ letaknya. Wah Pak, lamun tos jatuh cinta mah luar biasa Bu. Luar biasa. Lihat motor saja Bu. Motornya belum ada orangnya. Jo nyeblak ka dia. Aisyah anu si AA. Padahal motornya hungkul karena kita tahu motornya itu, nomornya itu. Jo langsung, ya Allah sih ya. Ditungguin begini. Begitu torojo teh bapana. Tapi minimal dia sudah ada dorongan dulu. Hudannya sudah ada. Itu Bu, lihat ininya seblak, lihat ininya. Dengar suaranya saja. Baru lihat Bu, punten. Baru lihat WA saja. Gepek. Ya, di notifikasi. Alah, dia mulai WA saya. Coba kalau sekarang. Beda lagi. Cinta itu membuat sehat. Saya tidak menyuruh di negatif. Tanamkan rasa cinta supaya sehat. Apapun pekerjaan kita. Kenapa? If'al ma tuhibbu. Lakukan sesuatu dengan penuh cinta agar sehat. Walaupun gajinya sedikit. Tapi kalau penuh cinta akan sehat kepada kita. Gaji besar juga kalau dia menjadi sakit akan habis semuanya. If'al ma tuhibbu. Lakukan sesuatu dengan penuh cinta kita. Itu Pak. Dan saya di asrama itu Bu, kalau lihat anak-anak yang sering sakit itu pasti akan ada rasa cinta yang berkurang. Itu betul Pak. Ya. Saya lihat ini Rabu panas dingin, Jumaah batuk. Ya, Senin sakit pinggang. Kemudian ngapoe teh gering we. Oh, ini. Lalu ditanya, "Dek, kenapa sayang?" Mau pulang Pak, begitu. Kenapa? Saya sudah tidak betah, saya sudah tidak mencintai pelajarannya, akhirnya begitu. Makanya tanamkan itu. Cinta ini luar biasa. Ya, walaupun usianya sudah tua, tapi rasa cinta ini muncul, tetap dia semangat. Karena berdasarkan penelitian, laki-laki itu semakin tua semakin tampan. Betul ini, penelitian ini, hasil riset. Jadi laki-laki itu semakin tua dia semakin cakep. Kalau ibu-ibu semakin tua semakin tidak puguh. Iya, makanya ibu. Tapi umur laki-laki itu rata-rata mendahului istrinya. Itu rata-rata. Biasanya ibu-ibu lebih panjang usianya. Cuman kalau ada laki-laki yang dia semakin tua itu semakin si wajahnya itu semakin jelas Bu. Ketampanannya muncul itu. Semakin tua begitu Pak. Begitu Bu. Kenapa? Karena makanya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i dia mendatangi seorang yang sudah tua. Lalu ditanya, berapa usiamu? 75 tahun. Lalu kata Imam Syafi'i,
Anda tahu tidak berapa ukuran satu mud katanya dengan tangan Anda? Lalu dia menjawab, tanya saja bapak saya. Karena bapak saya lebih tua dari saya 100 tahun umurnya. Lalu Imam Syafi'i mendatangi orang ini yang usianya, kemudian dia datang. Berapa usiamu katanya? 100 tahun. Anda tahu nggak satu mud itu berapa ukurannya? Dia tanya lagi, dia jawab begini, datangilah bapak saya. Karena bapak saya lebih tua dari saya. Mungkin dia akan lebih tahu berapa satu mud itu. Lalu Imam Syafi'i mendatangi orang yang ketiga. Lalu kemudian kata Imam Syafi'i, berapa usiamu? 125 tahun. Lalu Imam Syafi'i tidak menanyakan mud, tapi beliau mengatakan, kenapa Anda lebih fresh dan lebih kelihatan awet muda daripada cucumu yang 75 tahun? Apa jawabannya? Karena cucuku sering dibentak oleh istrinya. Karena cucuku sering dimarahi oleh istrinya, maka dia akan kelihatan lebih tua dan dia akan kelihatan lebih pendek usianya. Begitu. Ini cerita Imam Syafi'i dalam kitabnya itu. Gampil, Bu. Salaki mah sentakan we, ponok umur. Ya, tapi kalau ibu tanamkan rasa cinta, itu bisa lebih apa? Lebih panjang begitu. Marahi saja begitu, marahi saja. Bisa begitu, Pak. Dan ini betul-betul terasa. Jadi ini yang 125 tahun dia lebih fresh. Kenapa? Karena aku tidak pernah dimarahi oleh istriku. Ketika aku bertengkar aku diam dan biarlah istriku yang ngomong sendiri. Begitu. Jadi lamun paseakeun we bojona we terus wek. Andi nama calik we beres we. Ge capeun ngagoler gitu we. Ya, itu. Jadi nomor 3 itu, ya. Ya, kena Ibu, iya Pak, nambihan lah, ya. Dikit lagi. Nomor 4 apa? Ya, wa nuqallibu datal yamin wa datas shimal. Surat Al-Kahfi. Banyaklah kalau dulu saya diajarkan bapak-bapak ibu di pesantren begini. Santri mah kudu sagala beuki. Jeung kudu loba babaturan. Harus banyak teman dan dia segala mau begitu. Jadi santri mah jangan sagala bisa, bisi capek. Ya. Udah aja fokus apa keahlian kita. Udah satu tapi jadi apa? Jadi manusia. Daripada segala bisa capek. Harus santri mah hiji kudu loba babaturan. Nu kadua kudu sagala beuki sakitu we. Naon wae beuki sakitu we santri mah. Kenapa Bapak Ibu? Ini kalau punya teman 365 lalu setiap satu teman didatangi satu hari itu 1 tahun mau nyangu grasok. Ya. Temannya 365. Setiap hari datangi itu satu teman. Satu hari teman ini, satu hari teman ini. Itu 1 tahunan eta teh. Begitu sudah 1 tahun kembali lagi kepada yang nomor pertama. Baru kesini lagi ya udah 1 tahun. Eta teh insya Allah mau nyangu insya Allah. Nggak akan anak nasi. Karena setiap hari kan mengunjungi teman gitu kan. Kenapa? Karena perbanyak teman dan itu sehat. Makanya ada sebuah penelitian, ibu-ibu yang botram itu yang sehat itu yang tidak pernah bawa apa-apa. Tapi itu dia ikut makan, itu suka sehat itu Bu. Kenapa? Orang lain bawa ayam, bawa tahu, bawa ini ya, bawa sayur. Ini mah enggak, dia bawa bihun saja, bibir dan huntu. Nah, tapi dia sehat, kenapa? Bahagia. Iya, batur nggak modal, ya ente kan bahagia tentunya. Dan ada yang lebih hebat lagi, begitu ada sisa dia bawa, itu hebat lagi. Langkung sehat eta mah. Nah, jadi kan ibu-ibu orang itu kan seperti itu cara berpikirnya. Makanya nanti silaturahmi. Kenapa pada waktu itu banyak yang meninggal? Karena dipisahkan dari orang. Karena orang kalau dia tidak banyak teman itu akan turun HSP72 protein di darah. Kalau protein di darahnya turun itu biasanya antibodinya turun. Makanya harus begini bergerak begitu ya. Ada pengajian. Nah, makanya ibu-ibu itu 2, ada yang ucelak aclok, eta sok sehat, aya nu ucelak eclok. Tah nu ucelak ecelok mah eta sok ririwit Pak. Ya, makanya ibu bergerak dan laki-laki semakin tua semakin pendiam. Perempuan semakin tua semakin lincah. Makanya umur juga itu berpengaruh. Sok tinggal ibu-ibu pengajian. Ya, ngakimbung ibu-ibu mah Bu. Nini aki nini seueur nu lansia seueur dan tidak berpikir ngerti dan tidak mengerti. Nu penting mah ngagaclok teu heula we. Dia pergi dulu, bergerak dulu itu dan itu sehat.
Di Quran, maaf ya. Kenapa Ashabul Kahfi begitu bangun tidurnya 309 tahun, begitu bangun tidak ada apa-apa. Dia tidak dan badannya itu sehat saja. Tidak sedikit pun ada yang borok. Kenapa? Wa nuqallibu datal yamin wa datas shimal. Karena dibolak-balik oleh Allah, karena dia digerakkan oleh Allah. Kalau tidak digerakkan dia akan terjadi abses pembaringan. Orang yang bergerak itu, makanya digerakkan. Alhamdulillah, bergerak ini, bergerak ini, bergerak ini. Semua harus digerakkan. Dan bayi kalau tidur itu digerakkan oleh Allah 36 kali dalam satu malam. Cuman kita tidak pernah memperhatikan saja. Jadi bayi itu kalau bergerak itu 36 kali dalam satu malam itu. Karena bayi kalau tidak digerakkan dia bisa sakit, Pak. Begitu. Gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ibu makanlah yang nyunah bapak, bukan yang ngeunah. Buat apa enak juga kalau tidak nyunah? Ya. Makanan yang hebat dan mewah kalau tidak nyunah itu akan tetap menjadi penyakit. Jangan sampai bapak-bapak ibu-ibu itu begini, takut jangan makan ini, takut sakit ini, jangan makan ini, takut sakit ini, jangan makan ini, takut sakit ini. Ini padahal dia lebih takut oleh penyakit tapi dia tidak takut oleh neraka. Mending kena sieun ku neraka we Pak Bu. Kenapa? Karena ini makan belum tentu. Kalau neraka mah sudah pasti. Makanan yang nikmat, yang enak kalau diminum dengan pakai tangan kanan lalu pakai bismillah maka itu akan sehat. Makanan minuman yang mahal kalau diminum dengan tangan kiri sambil berdiri itu bisa saja menjadi penyakit. Kenapa? Karena bukan enak tapi nyunah. Sunnah itu lebih apa? Lebih enak. Kenapa? Karena kita tidak tahu di balik ini ada apa. Tapi kan namun bismillah heula mah enggak, Pak. Baca Imam Al-Ghazali dia mengatakan makanan yang bagus kalau dipasak oleh orang yang bermasalah si makanan itu bisa menjadikan sumber masalah. Makanya ibu kalau masak buat anak harus bahagia karena itu akan berefek kepada anak kita. Saya kalau anak itu beli GoFood ataupun dari luar, saya suruh anak bismillah dulu. Kenapa? Karena saya tidak tahu yang masaknya apakah dia ibadah atau tidak. Gitu aja, Pak. Kenapa? Karena mempengaruhi sekali, Bu. Makanan itu dipasak oleh siapa? Makanya Siti Aisyah, Rasulullah ketika ditanya, ya Aisyah, ini katanya masakannya apa? Anda alaikis sakinah, Anda memasak harus dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena makanan ini akan dimakan oleh saya dan saya pun harus tenang. Paham, Mbak ya? Itu, Bu. Jadi lamun urang maser tuangan ti mana wae bismillah heula, bisi naon? Bisi nu masakna keur loba masalah. Engke teh katuangan teh nyambung eta teh masuk ke makanan itu. Kenapa? Karena ini terjadi vibrasi namanya. Apa yang terjadi emosi dan rasa ini masuk ke sini. Coba, kan dalam hadis jam-jam itu tergantung niat orang yang meminumnya ya. Kalau yang meminumnya dia atau dia minta sehat, dia ikut sehat, Pak. Kenapa? Karena makanan itu bisa dipengaruhi bukan oleh bumbu saja, oleh orang yang memasaknya, oleh orang yang dia itu meraciknya. Makanya ibu kalau meracik itu ya, buat suami, cing bahagia, udah nyeplok, nog ceplok, ya, nog jadi ceplok digitukan, bebetkan nogna, digitu-gitu, nog gue makan oleh suami, jotak gue tak, iya, yang bahagia, aduh, alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan cing sehat, suami saya, anak saya, yang ya Allah pinter ahli ibadah, teng kadia, langsung dimakan oleh anak dan yang ada di rumah. Plong tadi itu begitu ya, raciklah makananmu dengan hati dan pikiran yang positif ya. Sok nengnya anu sok ngagaleuhan di jalan bismillah heula nya nyuhunkeun ka Allah beresnya makan alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa ja'alana minal muslimin. Begitu seperti tidur Bu ya, kan mau tidur begini kan Rasul mengajarkan begitu ya. Itu si awalnya. Ustaz dari ieu teh dugikeun ka subuh kudu kieu tong dipikiran. Kumaha engke we lesot mah ya. Ini mikirin Ustaz yang ini teh sampai subuh katanya tidak boleh lepas, jangan dipikirin. Pokoknya tidur aja dulu begini, nanti masalah lesot dan tidak urusan lain. Daripada haben we mikiran ieu sangan teu lesot, kumaha akhirnya tidak bisa tidur. Makan juga sama. Nyunah itu lebih penting. Dan yang terakhir adalah apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi
orang itu jangan berhenti untuk beribadah. Karena apa? Karena yang kita makan semuanya untuk beribadah. Apa yang kita minum semuanya untuk beribadah. Kalau sekedar untuk kuat dan untuk kita itu bersaing, banyak makanan dan vitamin. Tapi bukan itu. Tujuan kita adalah apa? Kita ingin apa yang dimakan oleh kita betul-betul akan menjadi nutrisi agar batin kita kuat. Agar batin kita sehat. Jadi kesimpulan nama ibu bapak, sehatkan dulu batin, nanti yang lain juga nuturkeun. Engke gimana nuturkeun? Rasa harus dirawat, pikiran harus dirawat, syahwat harus dirawat, dan insya Allah nanti Allah akan mengumpulkan dengan bahasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadis Nabi terakhir, fakullun mayadkhulu jannah bisihah. Orang ketika masuk surga semuanya tidak ada yang sakit, semuanya dalam keadaan sehat. Engke bu di surga mah moal aya nu teu damang, sadayana ge sarehat. Di surga moal aya nu asam urat. Di surga moal aya anu diabetes. Di surga moal aya anu kolesterol. Di surga moal aya nu roromeheun. Kenapa? Karena semua disehatkan oleh Allah walaupun dia meninggal dalam keadaan membawa penyakit. Itu hadis Bukhari ya. Jadi manusia meninggal dengan membawa penyakit, di sana disehatkan oleh Allah. Jadi tujuan kita untuk itu aja. Kalau di dunia oleh Allah diberikan penyakit, mudah-mudahan masuk surga semuanya juga disehatkan. Buat apa di dunia bu sehat kalau nanti di akhirat dilebetkeun ka neraka, dia akan sakit selamanya. Begitu aja. Ya, itulah intinya. Penyakit jangan dilawan, tapi penyakit diterima lalu mintakan sembuh pada Allah. Saya kira itu aja ya pertemuan ini. Saya berdoa mudah-mudahan semua jamaah sehat walafiat. Anak-anaknya soleh-soleha. Kemudian ibu bapak rezekinya berlimpah. Dan minta kepada Allah kemudahan dalam mencari ilmu supaya selalu dimudahkan oleh Allah.